Pada hakikatnya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah atau wabah yang kita rasakan pada saat ini, tidak lain dan tidak bukan karena Allah sayang kepada kita. Allah cinta kepada kita. Rasulullah mengatakan, innallaha idza ahabba qauman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila Allah mencintai suatu kaum, masyarakat, satu negeri, satu bangsa, ibtalahum, Allah akan menguji mereka. Ketika kerusakan terjadi di permukaan bumi, di daratan, di lautan, semua itu adalah sebab ulah manusia sendiri. Lalu Allah datangkan musibah, Allah datangkan wabah. Tujuannya liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka merasakan sebagian apa yang mereka lakukan, dan tujuan akhirnya la'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah, dalam posisi yang seperti ini, kondisi di mana masyarakat mengalami satu ujian, yakni wabah yang tersebar di seluruh penjuru dunia, dan kita pun merasakannya, banyak hal-hal yang seolah-olah menyatakan diri kita tidak ridho dengan ketetapan Allah. Padahal kita sudah diajarkan 6 rukun iman. Salah satunya wabil qadari khairihi wa syarrihi. Terhadap ketentuan Allah kita harus menerima khairihi wa syarrihi, baik ketentuan yang memang menyenangkan untuk kita atau ketentuan yang tidak mengenakan untuk kita, harus kita terima. Lalu bagaimana kita tahu kalau kita termasuk hamba yang tidak ridho dengan ketetapan Allah? Para ulama mengatakan wa'lam anna min alamati 'adamir ridha bil qada. Ketahuilah bahwasanya di antara ciri-ciri tidak ridhonya seorang hamba terhadap ketentuan dari Allah, qaulal 'abdi, ada ucapan seorang hamba. Apa ucapannya? Pertama, 5. Kenapa sih begini? Yang kedua, kaifa, bagaimana sih ini? 2 ucapan ini menunjukkan seolah-olah hamba tidak ridho dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam khabar disebutkan man syaka musibatan nazalat bihi, orang yang mengeluh terhadap musibah yang turun kepadanya, faka'annama yashkullaha azza wa jalla, seakan-akan dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia tidak ridho, tidak senang dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Padahal apapun bentuk musibah yang Allah sampaikan kepada kita tidak akan pernah melebihi batas kemampuan kita selaku hamba. Nah, anakku yang dicintai Allah, Asy-Syaikh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, beliau mengatakan, khaslatun wahidatun tuhbitul a'mal. Ada satu perkara yang bisa menghapus amaliyah ibadah kita kepada Allah. Wala yantabihu laha katsirun minan nas, dan banyak yang tidak memperhatikan amalan yang bisa menghapus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Apa yang dimaksud? Wahiya sakhatul abdi ala qada'illahi azza wa jal, yaitu ketidaksenangan seorang hamba kepada qadanya Allah, ketidakridhoan seorang hamba atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menyebabkan amaliyah kita yang kita bangun, yang kita laksanakan, yang kita kerjakan untuk Allah terhapus oleh satu perkara ini, yakni ketika datang wabah, datang musibah, kita tidak ridho dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita marah, kita murka dengan Allah.
maka satu hal ini bisa menghapus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa solusi yang Allah berikan ketika kita mendapatkan musibah? Tadi, satu, bersabar. Ya, kata Allah dalam Al-Qur'an, "Fasbir inna wa'dallahi haqqun." Sabarlah, sesungguhnya janji Allah itu pasti. Artinya pahala besar untuk orang yang bersabar. Kemudian setelah bersabar, apalagi yang harus kita lakukan? Wastaghfir li dzambik. Mintalah ampun terhadap dosa-dosamu. Mintalah ampun terhadap kesalahan-kesalahanmu. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong di hadapan Allah. Tidak mau memohon ampun atas kesalahan. Kita manusia, mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Maka sebaik-baiknya seorang hamba bukan hamba yang tidak pernah berbuat salah, tetapi hamba yang ketika dia berbuat salah, dia cepat bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita minta ampun kepada Allah, wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Banyaklah kita bertasbih kepada Allah. Banyaklah kita selalu membasahi lisan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Sehingga dengan kalimat thayyibah yang selalu terpancar dari lisan kita, insya Allah akan meredam segala macam bentuk kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kenapa kita disuruh beristighfar kepada Allah. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, laula annakum tuznibun, kalaulah sudah di antara kalian tidak ada orang yang berbuat dosa, la khalaqallahu khalqan yuznibun, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan makhluk yang berbuat dosa. Fayastaghfiruna, lalu mereka meminta ampun kepada Allah. Hadis ini bukan mengarahkan kita untuk berbuat dosa, tetapi manusia tidak pernah terlepas dari salah dan dosa. Ketika ini tersadari ada pada dirinya, maka lazimkanlah untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah. Ataibu minad dzambi kaman la dzanbalahu. Orang yang bertobat dari dosa seakan-akan dia seperti orang yang tidak punya dosa. Terbebas, lepas. Ya. Sehingga dia bisa mengatur lagi dirinya untuk menjadi hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dia beristighfar kepada Allah, bertasbih kepada Allah, lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kita kembali kepada perkataan ulama, a'malul muslim awqati nuzulil bala salasah. Aktivitas seorang muslim di waktu turunnya bala 3. Tadi yang pertama, hadirkan sifat sabar. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi hamba yang lupa kepada Allah. Tidak mau meminta. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah marah. Allah murka kepada hamba yang tidak mau meminta kepada Allah. Allah tidak suka hamba yang tidak mau meminta. Allah suka kepada hamba yang selalu meminta. Oleh karenanya, di saat kita tertimpa wabah seperti ini, angkat kedua belah tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkara wasuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hada Indonesia khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar negeri Indonesia ini terlepas daripada wabah tersebut. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa ini dikatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Di saat kita menghadapi sesuatu yang begitu mengkhawatirkan diri kita,
sesuatu yang begitu menakutkan untuk diri kita. Banyak orang yang meninggal karena wabah ini, bukan hanya di negeri kita, bahkan di negara-negara luar begitu banyak orang yang meninggal akibat wabah ini. Maka kekhawatiran ini harusnya menjadikan kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka haturkan doa kepada Allah. Ya. Ini bagian dari ketetapan Allah. Bagian dari qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Cara kita untuk menolak qadar yang buruk ini, la yuraddul qada illa biddu'a. Tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga bangsa kita, bangsa Indonesia ini Engkau bebaskan daripada bala, musibah dan wabah ini. Ya, kami menginginkan kondisi seperti sedia kala. Ya Allah, kuatkan iman kami, kuatkan diri kami dalam menghadapi musibah ini. Jangan sampai kami menjadi orang-orang yang mengeluh kepadamu, seolah-olah kami tidak ridho dengan keputusan-Mu. Angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar musibah ini cepat-cepat diangkat oleh Allah, agar wabah ini cepat-cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang dicintai Allah, berdoa adalah bagian yang harus kita kerjakan ketika datang wabah. Kemudian apalagi amal yang harus kita kerjakan di waktu turunnya bala? Yang pertama tadi berdoa. Pada hakikatnya sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada bagian yang harus kita ikhtiarkan. Ada bagian yang harus kita upayakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan kita. Kita akan terus seperti ini. Ya, sampai kita mau merubah sendiri. Artinya harus ada usaha. Bukan lantas tiba-tiba berdoa lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bagian yang harus kita usahakan. Maka ketika himbauan pemerintah kepada kita semua untuk tidak berkumpul, ya, menjaga jarak, ya, tetap di rumah, tidak lain dan tidak bukan itu merupakan ikhtiar, usaha agar kita selamat daripada musibah ini, agar kita selamat daripada wabah ini. Ya. Kalau hanya tiba-tiba berdoa, tapi tidak ada ikhtiar untuk menjauhkan diri kita daripada wabah tersebut, apalah daya kalau wabah itu datang kepada kita. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada ikhtiar, harus ada usaha yang kita lakukan agar kita terhindar daripada wabah tersebut. Bukan tiba-tiba berdoa, ini kan makhluknya Allah. Kalau Allah tidak kehendaki saya untuk terkena virus ini kan tidak. Ya, ini bukan akidah seorang mukmin. Ya, akidah yang benar bagi seorang mukmin adalah adanya bagian ikhtiar yang harus dia lakukan, adanya bagian usaha yang tidak boleh dia tinggalkan agar terselamat daripada wabah ini. Ya, jadi tidak serta-merta langsung berdoa. Ada ikhtiar yang harus dikerjakan. Iringi dengan doa kepada Allah. Setelah itu bertawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu bercita-cita kuat untuk melakukan sesuatu, maka akhirnya fatawakkal 'ala Allah, serahkan semua urusan kita kepada Allah. Usaha sudah kita lakukan, berdoa pun sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir kita bertawakal kepada Allah, serahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita diselamatkan oleh Allah daripada wabah ini. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang harus kita lakukan di saat turunnya
bala adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bukan hanya ketika kita mendapatkan nikmat. Ya. Bersyukur bukan hanya ketika kita mendapatkan bagian yang menyenangkan untuk diri kita. Tapi ada bagian bersyukur karena kita dijauhkan dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan setelah wabah ini pergi dan kita dalam keadaan sehat walafiat, maka panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu luar biasa. Ya, ucapan alhamdulillah itu masya Allah sangat luar biasa ketika diucapkan dari lisan seorang hamba kepada Tuhannya. Ya, dalam satu sabda Rasulullah SAW mengatakan ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan satu nikmat kepada seorang hamba faqala alhamdulillah. Lalu dia ucapkan alhamdulillah. Faqad adda syukraha. Maka sungguh dia sudah menunaikan syukur kepada Allah. Alhamdulillah menjadi sebuah bagian syukur hamba kepada Allah. Kalau hamba sudah mengucapkan alhamdulillah, berarti dia sudah menunaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in qalaha as-saniyah, bahkan kalau diucapkan alhamdulillah yang kedua kali, jaddadallahu sawabahu, Allah perbaharui pahalanya. Allah berikan pahala lagi. Wa in qalaha as-salisah, bahkan kalau diucapkan sampai 3 kali alhamdulillah, Allah ampunkan dosa-dosanya. Itulah makna alhamdulillah yang kita ucapkan ketika kita mendapatkan nikmat. Bukan hanya mendapatkan nikmat, tapi ketika kita terhindar dari mara bahaya, wabah, musibah, maka itu pun bagian yang masuk dalam kategori syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur harus dipahami agar kita tidak salah, agar kita menjadi orang-orang yang benar memang bersyukur kepada Allah. Ya. Syukur memiliki 3 bagian. Pertama ada syukur qalbi, syukur hati. Ya, apa sih syukur hati? Al-ilmu wal i'tiraf anna jami'an ni'ami min fadlillah. Kita tahu, kita akui bahwasanya semua nikmat berasal dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja yang ada pada diri kamu berupa nikmat Allah, maka semuanya berasal dari Allah. Pahamin, ya, akuin kalau nikmat ini semua berasal dari Allah. Itu syukur hati. Yang kedua syukur lisan. Syukur lisan apa? Al-iksaru minas sana 'ala Allah. Memperbanyak memuji Allah. Tadi kita ucapkan banyak-banyak alhamdulillah. Ucapkan kalimat-kalimat thayyibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, syukrul arkan. Syukur dengan anggota badan. Dengan hati sudah pengakuan. Dengan lisan pun sudah diucapkan alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Syukrul arkan. Syukur dengan seluruh anggota badan kita. Kita bersyukur dengan seluruh anggota badan kita. Tangannya mampu melakukan yang baik. Kakinya mampu melangkah ke tempat yang baik. Matanya mampu melihat yang baik. Mulutnya mampu berkata-kata yang baik. Inilah bukti kalau benar-benar mereka termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Ketika hatinya mengakui semua nikmat dari Allah, lisannya mengucapkan alhamdulillah, maka anggota tubuhnya menyempurnakan syukur tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara seluruh anggota badan ini diajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dicintai Allah, mungkin demikian materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami, bisa dimengerti, dan mudah-mudahan ilmu ini bisa diambil hikmah, diambil manfaat, sehingga yang kamu dengar bukan hanya masuk ke telinga kanan keluar telinga kiri, tapi mampu meresap ke dalam hati kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.